Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai AutoCAD. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pembuatan layer. Jadi kalau kalian klik di sini, nah di sini ada namanya Layer Properties Manager. Nah, fungsi Layer Properties Manager itu adalah untuk mengapply atau mengaplikasikan properties terhadap suatu entity, di mana di layer ini ada beberapa properties ya. Yang pertama itu ada yang penting ya, ada di sini ada color, warna, kemudian ada line type, itu jenis garis, kemudian ada line weight, ini tebal garis, dan ada lagi nanti ya plot style, plot description, dan lain-lain. Di sini juga ada on, freeze, lock, kita bisa meng-on-kan sama meng-hide nanti misalkan entity yang kita apply layer tersebut, atau kita bisa lock juga entity tersebut kalau sudah kita apply menggunakan layer ini. Nah, penggunaan layer ini sebenarnya nanti sangat berguna sekali ketika kalian menggunakan atau ingin mengaplikasikan standarisasi jenis garis. Biasanya seperti itu yang dipakai. Sebagai contoh misalkan, nah saya mau buat garis lurus, garis tipis, ataupun garis, di sini ada jenis-jenisnya, misalkan garis tipis lurus, atau garis putus tebal, garis putus tipis, dan seterusnya. Nah, jadi kalian tidak perlu membuat satu-satu. Begitu layer kalian sudah buat, misalkan di layer tersebut itu jenis garisnya ada garis putus tipis seperti ini, maka nanti setiap entity yang kalian apply dengan layer tersebut, maka otomatis nanti propertinya sesuai dengan settingan yang ada di layer tersebut. Nah, supaya tidak bingung, kita coba langsung aja kita buat layer ya. Nah, kita buat layer untuk jenis-jenis garis yang sering kita pakai aja ya. Nanti kita buat ini dulu, garis tipis satu ini, kemudian kita buat lagi garis putus tipis ini nanti untuk benda terhalang. Kemudian ada garis strip titik tipis ini nanti untuk garis center. Kemudian satu lagi ya, untuk garis tebal ya, garis lurus tebal. Nah, ini garis lurus tebal ini nanti digunakan untuk garis benda terlihat. Oke, kita buat dulu untuk garis lurus ini. Caranya untuk membuat layer baru, kalian klik di sini ya, new layer. Nah, kemudian untuk merename, kalian bisa klik di nama ini 2 kali, tapi jangan terlalu cepat. Klik 1, klik 2. Nah, kemudian kita beri nama garis lurus. Seperti ini. Dan klik di luar layer tulis nanti di sini sudah green. Kemudian untuk warna kalian bisa klik di sini ya, kalian pilih warnanya terserah. Misalkan saya mau warna biru, klik biru ini dan oke. Nah, misalkan di sini tidak berubah ya, kalian bisa geser ini ya, geser ini diperpandang seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, ini enggak berubah lagi, kita cek lagi. Kalau masih belum, kita perpanjang lagi. Nah, ini sudah berwarna biru. Oke, kemudian untuk line type-nya, ada jenis garisnya. Kita lihat di sini ya, garis lurus ini ya jenisnya garisnya lurus ya, atau continuous kalau di sini. Nah, ini continuous, udah oke. Kemudian untuk tebalnya kita buat sesuai nih. Kita pakai kertas ini aja. A2 sampai A4 range-nya ya. Itu adalah 0,5. Nanti kalau misalkan kertas kalian pakai A0 atau A1, maka nanti tebal garisnya itu adalah 0,7. Nah, kita pakai yang ini aja, yang range antara A2 sampai A4. Berarti kita set 0,5. Di sini 0,5. Nah, ini oke. Pastikan ini berubah ya. Kemudian kita buat lagi new layer lagi. Nah, kita beri nama garis tipis. Nah, nanti garis tipis ini kita gunakan
untuk ini ya, membuat garis bayangan, garis penunjukan ukuran, garis proyeksi, dan seterusnya ini. Garis arsir dan seterusnya. Oke, kita buat garis tipis. Untuk warnanya kita bedakan ya, misalkan saya warna merah. Oke, kemudian untuk jenis garisnya masih garis lurus ya, garis kontinu. Ini kontinu sudah oke. Untuk tebalnya itu adalah 0,25 ini. Berarti ini kita set 0,25. Oke. Nah ini nggak berubah ya. Kalau nggak berubah, ini yang sini kita panjangkan. Kita ganti lagi 0,25. Nah, ini sudah berubah. Pastikan ini sudah berubah 0,25. Dan kita buat lagi untuk garis ini ya, garis untuk benda terhalang ya. Ini adalah garis putus tipis untuk tebalnya 0,25. Nah, ini kita beri nama garis putus. Oke, kemudian warnanya kita beri warna hijau. Kemudian untuk tipenya, karena di sini adalah tipenya putus-putus ya, atau dash ya, atau hidden, sama aja caranya. Nah, kalau kalian pilih di sini ya, di line type ini, di sini masih belum muncul. Kita bisa munculkan dengan cara load ini. Kita load. Nah, kemudian kalian cari dengan nama dash ini, atau bisa juga kalian gunakan hidden ini, sama ini putus-putus juga. Nah, kita coba yang dash dulu ya. Nah, ini dash dan oke. Nah, kemudian kalian pilih yang dash ini, jangan lupa ya. Setelah kalian oke, kalian pilih lagi yang dash ini dan oke. Pastikan di sini line tab-nya dash. Oke ya. Untuk tebal garisnya 0,25 ya. Oke. Dan kita buat lagi untuk garis center line. Nah, ini garis strip titik tipis ini. Nanti kita gunakan untuk garis center dengan tebal 0,25. Oke. Kita buat new lagi. Klik 2 kali. Garis strip titik oke, kemudian kita beri warna misalkan ini. Kemudian untuk line type nya di sini juga belum ke load ya, kita load dulu. Namanya di sini center ya, kalian cari center. Nah, center kita oke, dan kita pilih center ini, oke lagi. Pastikan di sini line tab-nya center. Kemudian untuk tebalnya 0,25. 0,25. Oke. Dan seterusnya ya, caranya seperti itu. Kalau kalian ingin buat semuanya sesuai jenis-jenis garis standar ini, kalian boleh buat semuanya. Caranya sama seperti ini. Nah, sementara kita buat 4 dulu ini. Ini 4 ini karena biasanya yang paling banyak dipakai, sering dipakai. Kalau sudah baru kita oke. Nah, cara mengaplikasikannya seperti apa? Ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa pilih di sini ya. Di sini ada filter apply. Kalian pilih tanda panah ini. Nah, kalian pilih yang mana? Kalian mau aktifkan layer yang mana? Misalkan layar garis lurus ini. Nah, ketika kalian nanti membuat garis, otomatis properties yang ada di garis lurus ini akan langsung ke apply di garis yang kalian buat. Nah, seperti ini. Oke, misalkan saya buat lagi ya, garis tipis ini. Garis center aja ya. Garis center adalah garis strip titik ini ya. Kita coba buat line. Nah, otomatis dia akan garisnya strip titik. Misalkan untuk garis putus tipis, kita buat lagi ya. Nah, otomatis di sini akan muncul garis sesuai dengan layer yang aktif. Nah, itu cara pertama. Kemudian cara kedua, kalian misalkan layarnya yang pertama adalah 0, masih belum kita set ya layarnya, misalkan defaultnya 0, kita buat garis. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa apply setelah kita buat garis. Jadi kita klik garisnya, dan kemudian kita mau apply yang mana nih? Mau garis ini, maka otomatis garis yang kita seleksi akan
sesuai dengan layer yang kita pilih tadi. Misalkan saya pilih ini, saya set menjadi garis tipis. Nah, saya seleksi ini, saya set menjadi garis straight titik. Seperti itu. Nah, ini akan sangat gampang ketika nanti kalian membuat gambar, kemudian kalian mau apply garisnya jenisnya apa, kalian buat dulu layernya seperti ini. Nah, di sini selain jenis garis, juga tebal garis bisa ini ya, set ya tadi karena kita set. Nah, supaya dapat melihat ya tebal garisnya, kalian ini show or hide line weight. Kalau ini aktif, otomatis tebal garisnya akan berubah. Karena ini memang garisnya tipis ya, 0,2, misalkan ini saya ganti ke garis tebal tadi ya. Garis lurus ini untuk garis benda. Nah, ini otomatis akan tebal. Kalau line weight-nya kita aktifkan, kalau kita nonaktifkan akan nanti ini hanya preview saja, tetapi nanti misalkan kalian print ini tetap tebal ya. Di sini hanya previewnya saja. Jadi itu adalah fungsinya layer. Nah, selain jenis garis, tebal garis, warna, di sini juga kalian bisa gunakannya untuk lock ataupun untuk hide. Misalkan di sini saya mau hide untuk garis yang warna merah, ini adalah garis tipis ini. Saya mau hide, kalian bisa turn layer on or off ini. Kalian klik lampu ini, otomatis ini akan hilang. Ini hanya ke hide, tidak ke hapus ya, tapi hanya ke hide. Jadi nanti semua layer yang berwarna, yang ke apply warna merah tadi atau layer garis tipis ini, misalkan saya apply garis tipis, maka di sini akan hilang karena di sini kita hide, kita sembunyikan. Nah, misalkan kita munculkan lagi, maka ini akan muncul. Atau misalkan kalian bisa kunci ya, misalkan saya nggak mau garis ini nanti akan berubah posisi seperti ini. Kalau saya bergeser tidak sengaja, maka akan berubah posisi. Kita bisa lock ya. Di sini namanya lock or unlock aja. Kalau kita lock seperti ini, maka garis ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Nah, ini akan kekunci. Kalau saya geser nggak bisa. Itu adalah fungsi lainnya. Jadi kalian bisa gunakan layer untuk menentukan jenis garis, tebal garis, maupun kalian bisa gunakan untuk hide maupun lock. Oke, itu untuk layer. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan belajar untuk cara pembuatan tulisan ya, atau font. Nah, untuk membuat tulisan kalian bisa gunakan perintah di sini. Namanya multi line text. Nah, kalau kalian klik ke sini, kemudian klik ke sini, maka di sini akan muncul Windows untuk jendela ya, untuk membuat tulisan. Tinggal ketik aja, misalkan text ini, saya oke. Nah, akan muncul tulisan sesuai yang kita ketik tadi, kita isikan tadi. Oke. Misalkan kalian mau edit, caranya kalian klik di sini ya, edit ini, kemudian klik tulisannya, maka di sini kita bisa edit. Ya, oke lagi. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini ketika kita membuat teks ya, seperti ini, di sini ada namanya font style ya di sini. Jadi jenis garisnya itu yang mana, kalian bisa pilih di sini. Misalkan saya mau gunakan style misalkan Arial aja. Nah, ini Arial. Kemudian untuk ini adalah text height-nya, tingginya. Misalkan saya mau 3. Ya. Kemudian di sini ada propertiesnya bold, italic atau underline. Kemudian di sini ada warna. Misalkan warna ya. Sini saya mau underline. Kemudian saya sini pilih atau saya ketik di sini. Saya hapus dulu. Arial sini 3 underline, kemudian warnanya merah. Saya ketik misalkan Arial. Oke, maka otomatis akan terbentuk
tulisan dengan properties yang sudah kita set tadi. Nah, di sini kalau kalian misalkan yang membuat membuat tulisan, tetapi kalian mengatur di sini, itu nanti otomatis setiap kali kalian membuat tulisan, kalian harus ngeset ulang di sini. Nah, itu akan membutuhkan waktu lama kalau misalkan kalian mau buat tulisan yang cukup banyak. Seperti ketika kalian membuat etiket ya, atau title block ya, itu kan banyak tulisan, banyak keterangan. Kalau kalian gunakan ini, properties yang ada di sini, itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama karena kalian setiap membuat tulisan harus mengeset kembali. Nah, ada cara yang lebih gampang ya untuk membuat font properties ya. Itu di sini ada namanya, nah ini text style namanya kan. Font properties, tapi intinya untuk ini ya, mengaplikasikan properties yang ada di font itu, mulai dari jenis jenis fontnya, tingginya, kemudian warnanya, itu kita bisa setting di text style ini. Nah, sebagai contoh kita buat aja. Ini hampir sama dengan layer tadi ya. Kalau layer itu hanya untuk entity ya, atau garis. Tapi kalau untuk ini text style ini digunakan untuk tulisan atau font. Nah, kita klik di sini, kita buat new. Misalkan kita mau kasih nama sembarang, bebas ya, mau diberi nama apa. Nanti kalian ingat ya. Misalkan saya mau beri nama tipe A itu misalkan ya, contoh aja nih. Tipe A ini saya mau jenis garisnya misalkan, nah di sini ada previewnya ya. Kalau kalian mau klik misalkan di sini, kalian klik di sini Times New Roman, di sini ada previewnya. Nah, misalkan saya mau Times New Roman, kemudian saya mau italic dengan tingginya 3, kemudian saya apply di sini. Kalau sudah apply, nah kita buat lagi, misalkan kita buat tipe 2. Oke. Nah, saya mau jenis garis yang berbeda, jenis font yang berbeda, misalkan yang mencolok ya, berbeda dengan Times New Roman tadi. Kita cari aja misalkan misalkan ini ya, ini. Kemudian untuk tingginya saya buat misalkan 6. Kemudian ininya ada beberapa yang tidak ada stylenya ya, italic, regular, underline, dan seterusnya, itu nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak apa, tinggal kita pilih yang ada aja. Misalkan di sini hanya black ya, biarkan aja. Kemudian kita apply. Oke, di sini akan muncul ya, sudah ada 2 ya. Ini harusnya tipe B, saya rename. Nah, tadi tipe A, kita pilih tipe B. Oke, caranya rename bisa kalian gunakan ini. Kalau mau delete gunakan ini. Nah, jadi ada 2 ya, tipe A dan tipe B. Kemudian saya close. Nah, ketika saya aktifkan, misalkan ini saya aktifkan tipe A, maka setiap kalian membuat huruf, maka otomatis akan apply sesuai dengan text style yang kalian pilih di sini, yang aktif di sini. Nah, saya coba tadi tipe A ya, saya ganti misalkan tipe B, dan saya buat huruf lagi. Nah, seperti ini. Otomatis di sini juga akan ke apply untuk properties yang ada di tipe B, seperti itu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, misalkan sudah kalian misalkan default seperti ini, atau seperti ini aja yang sudah ada seperti ini. Kalian mau ganti, ini saya mau apply untuk text style yang tipe A seperti ini, otomatis dia akan berubah langsung. Ini juga saya ganti misalkan tipe B. Nah, ganti tipe A. Ini nggak berubah ya. Nah, kalau nggak berubah, nah ini nggak berubah, pastikan ya, di sini kelihatan nggak berubah ya.
Kalau nggak berubah berarti kalian harus buat ulang ya. Nah ini berubah. Yang Arial ini nggak berubah karena yang Arial tadi sudah kalian buat di sini ya. Yang Arial tadi sudah kalian buat, propertiesnya ada di sini langsung. Nah kalau seperti itu kayaknya nggak bisa diubah menggunakan text style ini. Jadi kalau misalkan di sini standar baru bisa diubah ya. Misalkan ini standarnya. Nah contoh misalkan seperti ini ya. Ini kan standar ya dari stylenya. Ini kita ubah, ini baru bisa. Nah seperti ini. Tetapi kalau kita misalkan sudah buat dari awal, kemudian kita sudah apply properties di sini, maka tidak bisa diubah. Seperti itu. Jadi lebih baik saya sarankan ini dibuat dulu standar ya seperti ini, kemudian kalian buat kata-katanya atau kalimatnya, baru nanti setelah itu kalian apply ke masing-masing text style di sini yang sudah kalian buat. Nah ini sangat bagus sekali kalau kalian nanti gunakan untuk membuat etiket atau title block ya. Seperti contohnya misalkan di sini saya mau buat di sini ya, ini standar. Misalkan di sini misalkan saya beri nama desain. Nah ini siapa yang mendesain, dan ini saya apply ya. Di sini saya apply tipe A misalkan seperti ini. Nah ini kalau terlalu besar, ini kan terlalu besar ya, saya edit dulu. Nah ini di bawah ya, di sini titik 2 ini kita bisa perpanjang seperti ini. Kemudian di sini misalkan terlalu besar, kalian bisa edit lagi di sini. Misalkan di tipe A tadi saya mau tingginya 2, saya apply dan close. Ini kita apply lagi ke tipe A lagi, otomatis dia akan berubah sesuai dengan yang tipe yang telah kita edit tadi. Seperti ini. Misalkan di sini saya mau beri siapa yang desain ya, misalkan yang desain nama kalian masing-masing ya, misalkan ini nama saya. Seperti ini, dan kita ganti untuk stylenya tipe B misalkan, maka akan berubah seperti ini. Ini juga terlalu besar ya. Kalau terlalu besar kalian tinggal sesuaikan aja di sini, atau kalian buat text style yang baru seperti itu. Saya undo, misalkan ini biarkan seperti ini, saya buat di sini aja. Misalkan CPNS. Ini saya apply untuk yang tipe B. Nah, kita tinggal ya. Oke, ini kita bisa copy CO ya. Nah, copy ke sini. Nah, kita bisa rename. Cara rename kita pakai edit di sini. Misalkan di sini Tron, siapa yang membuat, dan di sini proof ya, siapa yang proof, dan seterusnya. Nah di sini kalian bisa copy ya, pastikan kalau mau copy supaya posisinya gampang. Nah di sini perhatikan, di sini ada object snap ya, pastikan object snapnya nyala ya. Kalau misalkan tidak nyala, maka nanti kita tidak bisa milih snap kemana. Di sini misalkan mau letakkan di sini kan ngira-ngira berarti ya. Kalau mau lebih tepat, kalian snapnya kalian aktifkan seperti itu. Kalau seperti ini maka nanti lebih gampang. Nah kita copy ke sini, di posisinya sama seperti itu. Nah misalkan di sini ada nama-nama lagi, kalian buat style-stylenya aja di sini semuanya, baru nanti kalian pasang-pasang, kemudian kalian apply text stylenya seperti itu. Nah ini sangat berguna sekali nanti ketika kalian membuat keterangan-keterangan yang banyak tulisan seperti ini, contohnya yang ada pada etiket atau kepala gambar atau title block. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi di materi berikutnya.